Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda di rumah? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran daring ya, insyaallah. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. InsyaAllah hari ini Ustadz akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif. Sebelum itu selalu Ustadz akan memberi kata kunci atau clue dalam pengerjaan materi matematika ini. Supaya apa? Supaya kalian mudah untuk mendapatkan hasilnya insyaallah. Baik, kata kunci yang pertama di sini ada dua. Yang pertama untuk perkalian, yang kedua adalah untuk pembagian. Untuk perkalian, ini kita lihat tanda. Apabila tandanya positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Terus apabila tandanya positif dikali negatif, berarti hasilnya negatif, ya. Terus apabila tandanya negatif dikali positif, maka tandanya negatif. Dan apabila tandanya negatif dikali dengan negatif, maka positif, ya. Sama juga dengan pembagian, sama dia. Hanya beda tanda antara perkalian dan pembagian. Ya, sedikit Ustadz sangkut paut dengan kehidupan sehari-hari. Apabila kita lihat nih, positif dengan positif. Apabila orang melakukan kebaikan dan dibalas dengan kebaikan, maka akan menjadi kebaikan. Maka positif kali positif, maka akan menjadi positif, ya. Terus apabila orang baik dan dilakukan dengan kejahatan, belum tentu itu menjadi baik. Bisa jadi menjadi jahat di sini. Maka diberi tanda negatif. Terus di sini ada tanda negatif apabila kejahatan digabungkan dengan kepada kebaikan, belum tentu juga menjadi baik. Bisa jadi dia menjadi negatif di sini. Maka tandanya negatif. Terus suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi, maka akan ada efek jera di situ. Maka akan timbullah dia kata positif. Nah, itu sedikit dari kehidupan sehari-hari yang menyangkut tentang materi kita pada hari ini. Insyaallah di sini ada contoh soal perkalian dan contoh soal pembagian. Di sini lihat dulu tandanya apa nih? Positif. Di sini positif. Apabila positif kali positif, maka hasilnya positif. Berarti kita tulis dulu positif. Berarti positif tidak usah ditulis tanda. Tetap aja biarkan saja. Terus 10 kali 2 berapa? 20. Maka hasilnya adalah 20. Begitu dia Ananda. Terus di sini lihat tandanya positif dan di sini tanda negatif. Lihat, positif kali negatif. Jadi hasilnya negatif. Kita tulis tandanya dulu. Tanda negatif baru 15 dikali dengan 2, maka akan mendapat 30. Maka hasilnya negatif 30. Lanjut. Di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Lihat. Negatif kali positif maka akan menjadi negatif. Tulis tanda negatifnya. Ya, tinggal kalikan angkanya. 4 kali 3 12, maka hasilnya negatif 12. Terus di sini negatif dikali negatif. Lihat, negatif kali negatif maka akan menjadi positif. Berarti tidak perlu ditulis tanda positifnya. Tinggal dikalikan aja angkanya. 16 kali 3 berarti 48. Gimana Ananda kalau yang untuk perkalian? Mudah bukan? Makanya kita lanjut kepada soal pembagian. Sama tadi pembagian juga. Positif bagi positif maka akan menjadi positif. Positif bagi negatif maka akan menjadi negatif. Negatif dibagi positif maka akan menjadi negatif. Terus negatif dibagi negatif maka akan menjadi positif. Coba kita lihat. Positif bagi positif. Positif bagi positif, lihat. Positif bagi positif maka akan menjadi positif. 15 dibagi 3 maka dapat 5. Ini ya positif 5. Tidak perlu ditulis positifnya. Terus positif dibagi negatif, positif bagi negatif maka jawabannya
Negatif, tinggal tulis saja tanda negatif. Terus 10 dibagi 5, 2. Jadi hasilnya negatif 2. Lanjut ke soal yang 3. Terus negatif bagi positif. Negatif bagi positif jawabannya ya negatif. Tulis tanda negatif. 20 dibagi 4, 5. Maka hasilnya negatif 5. Terus 4. Di sini lihat negatif bagi negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Tulis positif berarti tidak perlu ditulis. Berarti 30 dibagi 10 dapat 3. Maka positif 3. Gimana Anda di rumah? Mudah bukan? Ya, tidak ada kata sulit dalam matematika kalau kita benar-benar mau belajar. Ya, walaupun di tengah pandemi ini, ya, tetap kita harus semangat untuk belajar, ya. Banyak cara-cara, yang penting bagaimana kita mau menggalinya, bagaimana kita mau berusaha untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya. Baik, mungkin demikian Anda di rumah. Semangat lagi, jangan lupa sholat 5 waktunya, sholat duhanya, jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa, ada bisa saum sunnah juga, ya. Baik, demikian dari Ustadz, kurang lebih Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.